Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Mari kita memasuki pembelajaran yang kedua. Pada bagian ini kita akan melakukan kegiatan pengamatan pada kegiatan yang suka dilakukan di halaman sekolah ketika istirahat ya. Beni datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Beni mematuhi aturan di sekolah. Kita lanjutkan ke bagian ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan cermat. Kita lihat gambar ilustrasinya ya. Di sini ada Beni, kemudian ada Udin dan Dayu. Mereka sedang bermain ketika istirahat ya. Beni sedang mengamati air yang ada di dalam gelas, kemudian ada Udin yang sedang bermain gasing, kemudian ada Dayu sedang bermain balon ya. Nah, di bawahnya, apa yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Menurut pengamatan Abi, mereka sedang bermain saat beristirahat di teras sekolah ya. Kemudian, pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Pasti semuanya mengalami ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo menulis. Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Kemudian catatlah isi cerita yang kamu dengar. Abi bacakan ya ceritanya. Di sini berjudul mengamati benda. Beni melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Beni memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Beni berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar, ada gangsing dari kayu, dan ada gangsing dari plastik. Nah, ini ceritanya ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, sekarang silakan tulis apa judulnya, kemudian isi ceritanya. Nah, judulnya yaitu mengamati benda, kemudian isi ceritanya seperti ini ya. Dari mulai Beni melakukan pengamatan terhadap minyak, kemudian ada Udin yang sedang mengamati gangsing. Silakan kalau mau ditambahkan boleh ya. Tadi ada Dayu yang belum tertulis di sini. Misalnya di sini Dayu sedang mengamati balon. Kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya, yaitu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Tadi Abi melihat ada gangsing. Oh iya, tadi bukan air ya, tapi minyak. Dan Abi lihat lagi ada balon. Kita teruskan lagi bagaimana cara Udin berpakaian. Kalau Abi amati, baju Udin itu tidak dimasukkan ke dalam celana ya, sehingga tidak rapi. Berbeda dengan Beni, kalau Beni bajunya rapih ya, dimasukkan ke dalam celana. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Mengapa Beni berhati-hati menggunakan minyak? Karena takut tumpah dan mengotori tangannya atau bajunya. Kemudian bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap karena berwujud cair, sehingga bentuknya akan mengikuti wadahnya. Apabila dimasukkan ke dalam gelas akan menyerupai gelas, dan kalau dimasukkan ke dalam botol akan menyerupai botol. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Berpakaian itu harus rapi, dimasukkan ke dalam celana dan menggunakan sabuk ya. Kemudian mengapa balon bisa terbang? Karena di dalam balon itu berisi udara yang berwujud gas sehingga ringan dan mudah terbang atau melayang ya. Kita lanjutkan ke bagian ayo bernyanyi. Di sini kita akan bernyanyi lagu Balonku ciptaan Ate Mahmud. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Hatiku sangat kacau.
Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, lagu ini pasti sudah familiar ya dengan kalian. Pasti kalian sudah menguasainya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mencoba. Ayo lakukan kegiatan berikut. Nama kegiatannya yaitu keragaman benda. Nanti kalian menyiapkan alat dan bahan seperti air, gangsing, dan balon. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Nanti untuk caranya atau petunjuknya, yang pertama sediakan alat dan bahan, kemudian amatilah bahan satu persatu, kemudian yang ketiga catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nanti tulis di sini ya hasil pengamatannya. Contohnya di sini nama bendanya air, kemudian ciri-cirinya itu bentuknya cair ya, berwarna bening, menekan ke segala arah. Kemudian nomor 2 gangsing, ciri-cirinya padat, terbuat dari kayu atau plastik, kemudian bisa digunakan untuk bermain. Benda yang ketiga di sini ada balon, itu terbuat dari plastik ya. Ciri-cirinya berisi udara atau gas, bisa meletus ya, awas hati-hati. Kemudian di dalam balonnya itu ada udara yang bisa mengisi semua ruangan ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian kesimpulan di sini. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa air memiliki sifat benda cair, gasing itu memiliki sifat padat, dan balon memiliki sifat gas. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kelompokkanlah benda berikut berdasarkan wujudnya. Kita lihat benda-bendanya di halaman berikutnya. Nomor 1 di sini ada bendanya minyak ya di dalam gelas. Wujud bendanya itu cair. Kemudian nomor 2 itu ada gangsing. Wujud bendanya yaitu padat ya. Kemudian di sini nomor 3 ada balon. Wujud bendanya berarti gas ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mendorong bola ya, tanpa berpindah tempat atau melakukan gerak non-lokomotor. Sekarang amatilah gambar berikut. Permainan apa yang mereka lakukan? Pernahkah kamu melakukan permainan itu? Kita lihat ya di halaman berikutnya. Nah, di sini mereka sedang bermain saling dorong bola ya. Mereka berusaha mendorong bola sekuat-kuatnya. Kita lanjutkan lagi. Apakah Udin mematuhi tata tertib sekolahnya? Kalau menurut Abi tidak ya, karena Udin memakai bajunya tidak dimasukkan ke dalam celana. Berbeda dengan Beni ya, kalau Beni tadi dimasukkan ke dalam celana. Kemudian bagaimana tata tertib berpakaian di sekolahmu? Kalau di sekolah Abi, berpakaiannya itu harus rapi ya. Kemudian apakah kamu mematuhinya? Semua tata tertib yang ada di sekolah itu harus dipatuhi. Kita lanjutkan ke bagian ayo menulis. Tulislah tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu. Contoh nomor 1 memakai seragam merah putih, kemudian nomor 2 memakai topi saat upacara, kemudian nomor 3 memakai sepatu hitam, nomor 4 ujung baju dimasukkan ke dalam celana ya, jangan dikeluarkan, dan yang terakhir nomor 5 menggunakan dasi. Silahkan nanti kalian kalau mau menambahkan lagi boleh ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar, kata Beni. Biarkan saja, kata Udin. Kita lanjutkan lagi ya percakapannya. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar, jelas Beni. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Tanya Udin ya. Kemudian Beni menjawab, selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Kemudian Udin bertanya lagi, kalau tata tertib dalam bermain permainan saling mendorong bola, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling mendorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Apa saja tata tertib yang ada pada teks di atas? Tata tertib yang ada di dalam teks itu diantaranya cara berpakaian, bersepatu, dan tata tertib saat bermain permainan saling mendorong ya.
Kemudian bagaimana tata cara berpakaian di sekolah? Tata tertib berpakaian di sekolah itu harus bersih ya, rapi, merah putih, dan dimasukkan ke dalam celana. Silahkan kalau kalian memiliki jawaban-jawaban yang lain ditambahkan saja di sini ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Amatilah cara berpakaian berikut dengan cermat. Kita lihat ya, di sini ada Lani, berpakaiannya sudah rapi ya. Kemudian lihat roknya di sini sudah di bawah lutut. Kemudian kita lihat pakaian seragam yang dikenakan oleh Udin. Ternyata Udin kurang rapih ya, bajunya tidak dimasukkan ke dalam celana. Sedangkan Benny sudah berpakaian rapih ya, bajunya dimasukkan. Yang menjadi catatan Abi di sini berarti gaya rambut Udin dan gaya rambut Benny ya harus diperhatikan. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Sekarang ayo praktikkan cara berpakaian yang rapih seperti yang kamu pelajari. Temanmu akan menanggapi penampilanmu dengan bahasa yang sopan. Saat kalian memberikan tanggapan, berikan tanggapan yang baik ya dan sopan santun. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mencoba. Cobalah permainan saling dorong bola bersama temanmu. Lakukan dengan tertib. Ini juga kegiatan harus dibimbing sama Bapak Ibu gurunya ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo menulis. Ceritakanlah langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Kalau menurut Abi yang pertama kita harus menentukan atau mencari pasangan karena nanti kita akan satu lawan satu ya. Kemudian yang kedua, pastikan pemain dan lawan sama-sama mendorong bola. Jangan sampai nanti ada yang tidak mendorong bola. Kemudian yang ketiga, siapa yang mampu mendorong lawan hingga mundur, dialah pemenangnya. Dan yang terakhir, ingat ya, kita harus melakukannya dengan sportif. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan tata tertib datang ke sekolah dan pulang dari sekolah. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.